2008 sampai sekarang ini 16 tahun kita sudah kerjasama dengan negara luar. Ya, alhamdulillah mereka percaya kepada kita karena kita ya juga memang mempertahankan bagaimana mempertahankan dari sisi kualitasnya, kemudian sisi pelayanannya, kemudian sisi syari'nya. Orang yang mau beternak jangan sampai ketakutan bahwa beternak itu perlu kandang yang istimewa, perlu kandang yang bagus, perlu kandang yang instalasinya bagus, tidak. Jadi kita cuma memperbaiki, kita cuma merubah pola pikir aja lah. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Jalan-jalan kita masih di seputaran Kulon Progo, teman-teman. Ini di Rajendra Farm, dan kebetulan di samping saya sudah ada owner daripada Rajendra Farm, yaitu Pak Heri. Selamat sore, Pak. Selamat sore rekan-rekan Bukan Dokter Hewan ini. Siap. Salam kenal juga dengan saya dari Rajendra Farm yang ada di Kulon Progo. Siap, Pak Heri namanya, Pak ya. Ini gimana, Pak, ceritanya dulu bisa bangun peternakan di bawah bukit yang sangat asri kayak gini ini? Ya, sebenarnya kalau mungkin dari Masnya ini lihat tadi, tempatnya memang dapat dikatakan untuk akses sampai ke sini cukup susah. Ya, memang inilah kelebihan kita dari kesusahan itu. Saya ambil ini merupakan kelebihan kita, bagaimana kita bisa membayar orang-orang yang datang ke sini dalam kesusahan. Di sini mereka terbayar dengan suasana yang ada di Rajendra Farm. Sangat asli sekali, Pak ya. Insya Allah, mudah-mudahan ini membawa ya inspirasi lah untuk teman-teman yang berada di daerah pegunungan, yang sesusah apapun akses kita itu bukan menjadi kendala untuk kita kembangkan dunia peternakan. Dan itu tidak mengurangi tentang segi pemasaran juga, Pak ya. Rezeki ada sendiri ya, meskipun tempatnya di pelosok gitu. Ya, kalau kita lihat dari sisi pemasaran, sekarang adalah era yang sangat luar biasa ya, dengan segala macam teknologi yang ada, informasi dan segala macamnya. Saya rasa bukan menjadi halangan lah untuk tempat-tempat yang dapat dikatakan susah lah. Itu sudah tidak menjadi halangan lagi. Promonya lewat apa saja, Pak ini? Promonya yang pasti media sosial, kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa negara untuk market produk kita ini. Wah, berarti ini market pasarnya sampai luar negeri juga dong, Pak? Alhamdulillah, puji syukur bahwa produk daripada karya anak pegunungan ini bisa menembus pasar Asia sementara ini. Sementara ini di Asia Tenggara. Ada semacam plan ke arah Eropa, Afrika dan lain sebagainya. Ya, sementara ini memang kita masih mengerjakan beberapa negara di Asia yang kita pun masih perlu memperbaiki banyak hal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas produk kita. Jadi kita masih fokus untuk memperbaiki. Tapi insya Allah lah nanti kedepannya kalau kapasitas kita sudah besar, kualitas kita sudah besar, dan kemampuan dari segala macam kita sudah bagus, insya Allah siapapun bisa kita tembus. Amin. Ini sambil jalan nggak apa-apa, Pak? Boleh, mari. Sambil menikmati asrinya sini gitu loh. Dan itu tadi dikatakan pasarnya sampai luar negeri gitu, Pak ya. Dari awal-awal memang yang disasar pasar luar negeri gitu atau gimana ceritanya ini? Asal mula Rajendra Farm sebenarnya memang core-nya adalah di sisi kurban ya. Kurban, kemudian kita langsung kerjasama dengan luar negara. Waktu itu adalah yang pertama adalah Singapura. Dan sampai sekarang sudah kurang lebih sekitar mau 16 tahun ini
2008 Pak berarti. 2008 sampai sekarang ini 16 tahun kita sudah kerjasama dengan negara luar. Ya, alhamdulillah mereka percaya kepada kita karena kita ya juga memang mempertahankan bagaimana mempertahankan dari sisi kualitasnya, kemudian sisi pelayanannya, kemudian sisi syari'nya. Ya. Jadi komplit ya, memang benar-benar detail kecil sangat diperhatikan Pak Heri. Iya, termasuk juga tadi bisa lihat juga di atas kita juga sudah mempunyai RPH sendiri yang berstandar NKV, kemudian juga juru sembelih kita adalah juru sembelih halal. Nah, memang standar-standar apa yang diinginkan oleh mereka kita berupaya untuk memenuhinya. Ya. Ini bukan bermaksud untuk banding-banding ya, karena aja dibanding-banding ya. Di tengah maraknya impor domba dari luar negeri, ini Pak Heri malah ekspor ya. Keren. Ya, sebenarnya impor itu kita pun impor juga. Kita pun impor juga untuk memperbaiki genetik kita, bagaimana nanti genetik kita selanjutnya mempunyai kualitas yang lebih bagus. Kita tetap impor juga. Berarti bolak-balik tuh Pak, muter dong. Muter juga, tapi karena kita di sini kan produksi bagaimana memproduksi hewan-hewan ternak yang bagus. Ya, mau nggak mau kita juga tidak boleh menutup kemungkinan bahwa genetik dari luar memang saya rasa saat ini masih bagus lah, masih lebih bagus daripada genetik kita. Nggak perlu gengsi Pak ya? Nggak perlu gengsi, karena ini untuk melihara kesejahteraan peternak Indonesia. Tapi akhirnya juga harus bisa tembus pasar internasional dong. Nah, itu wajib. Meskipun pasar kita sebenarnya luar biasa besar. Tapi paling tidak kan lebih ini Pak, lebih. Paling nggak kita diakui. Diakui oleh dunia bahwa kita memang peternak yang mempunyai kualitas. Tapi ekspornya itu dalam bentuk ini Pak ya, olahan kayak gitu atau semacam apa ini? Sebenarnya saya sering menyebut ekspor dalam negeri. Apa itu ekspor dalam negeri, yaitu bahwa yang datang ke sini adalah uangnya. Tapi standar apa yang mereka inginkan ya harus terjadi juga di farm kita ini. Jadi uang dalam bentuk asing datang ke sini, kemudian bagaimana kita caranya transaksikan, kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oh, jadi pembelinya dari luar negeri Pak ya? Pembelinya dari luar negeri, kemudian untuk pengaplikasiannya dan lain-lain berarti di Indonesia nggak? Di Indonesia ya. Berarti yang dibangun bukan hanya ternaknya, kualitas, tetapi yang paling utama adalah kepercayaannya. Kepercayaan itu yang susah untuk, makanya kenapa kita bisa bertahan sampai lama ya, karena kita betul-betul menjaga kepercayaan, dan selalu dari tahun ke tahun kita memperbaikinya. Dan memang harus, kalau kelasnya kelas ekspor, kandangnya harus sebagus dan semewah ini Pak ya. Ini sebenarnya menggabungkan dari unsur budaya, kemudian fungsi juga. Kalau kita lihat secara efektif peternakan mungkin tidak efisien, tapi karena kita sebagai orang Jawa, kita pun juga harus nguri-nguri kebudayaan kita. Bagaimana budaya itu bisa kita aplikasikan, bisa kita kombinasikan dengan dunia peternakan. Makanya di sini bisa dilihat ini adalah rumah joglo. Rumah joglo itu kita peruntukkan untuk hewan-hewan jantan. Kemudian yang ini adalah rumah kampung biasa, limasan. Ini kita fungsikan untuk betina ataupun anakan. Betina ataupun anakannya di sini nantinya Pak ya. Tapi cuman ini kan sekedar seluruhnya kandangnya nggak seperti ini. Ada yang di atas itu memang. Yang di atas memang itu memang khusus untuk produksi itu. Khusus untuk produksi di atas ya. Kalau di sini lebih ke ya bagaimana kita untuk mengapresiasikan diri lah. Mengapresiasikan diri, dan juga tadi dengar-dengar dari Mbak Monita. Monita atau Monika? Monita. Mbak Monita itu kan ada semacam edu wisata gitu. Iya, betul. Dalam artian memang ini cara instalasi pun instalasi yang tradisional. Saya berharap bahwa orang-orang yang mau beternak jangan sampai ketakutan bahwa beternak itu perlu kandang yang istimewa, perlu kandang yang bagus, perlu kandang yang instalasinya bagus. Tidak. Jadi kita cuma memperbaiki, kita cuma merubah pola pikir aja lah. Dari tradisional menjadi kita harus jaga kebersihan dan lain sebagainya. Manajemennya gitu kan. Selain eksotis, mewah, keren ya, ini juga memang bersih sekali. Iya, dan ini bisa dilakukan oleh semua peternak. Baik itu peternak kecil, besar, peternak kampung, peternak kota. Semua bisa mengadopsi ini.
Dan itu salah satu daripada wujud menjaga kualitas dan produksi tadi, Pak ya. Betul, ya. Selain dari pakan yang tercukupi dan juga dengan manajemen SOP yang dibutuhkan sesuai dengan apa ya, perawatan dombanya itu. Betul. Yang pasti hewan nggak pernah bohong. Apapun yang kita lakukan terbaik untuk mereka, mereka akan memberikan yang terbaik untuk kita juga. Beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Kadang-kadang kita berbuat sebaik-baiknya untuk dia pun belum pasti berbuat baik untuk kita. Tapi itu kalau hewan tidak berlaku seperti itu. Tidak berlaku seperti itu. Apapun kebaikan yang kita berikan, dia akan memberikan kebaikan juga untuk kita. Dia tidak pernah bohong. Hanya manusia yang berbohong ya. Mohon maaf teman-teman ini. Ini realita. Ini guruan. Tapi canda-canda apa? Just pudding gitu. Just kidding ini. Just kidding. Nah, itu salah satu perawatannya dari perawatan Pak, dan juga untuk dari pakan, segi pakan yang lain untuk menjaga kualitas dan produktivitas itu kayak gimana ini pemberiannya pakan di sini? Ya, pemberian pakan yang jelas kita kan ada juga manajemennya juga di situ. Yang pasti itu saya serahkan sepenuhnya kepada anak-anak kandang ataupun pengelola manajemen yang ada di sini. Jadi saya sekarang ini sudah pada sisi bagaimana saya menyerahkan tanggung jawab kepada mereka. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada anak kandang ataupun kepada admin yang ada di sini, bagaimana proses manajemen pakannya, bagaimana proses kesehatannya, bagaimana proses recording dan lain sebagainya. Siap. Tapi dari awal itu seperti itu atau jenengan ngerintisnya ya memang dari sendiri dulu? Iya, dari sendiri dulu. Dari sendiri dulu, kemudian saya berusaha untuk mentransferkan pengetahuan, pengalaman kepada mereka, nanti suatu saat mereka bisa jalan sendiri. Nah, itu yang saya inginkan. Karena kalau nggak praktek sebelumnya kan otomatis nggak bisa ini ya. Ya, ini otodidak yang sangat lama sekali. Perjalanan yang sangat lama sekali. Berdarah-darah sampai pada titik tidak mau untuk beternak lagi karena beternak tidak bisa menghasilkan keuntungan dan lain sebagainya. Bisa diceritakan, sampai titik itu. Diceritakan sedikit Pak, fase jenuh, bosen karena menganggap nggak ada hasil di ternak. Ya betul, karena memang saya lihat ya dari sisi kita memang harus mengutamakan memperhatikan manajemen. Manajemen itu sangat penting sekali. Kalau kita tanpa manajemen, tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman, tanpa berproses pun, saya rasa ini warning untuk peternak-peternak pemula ataupun peternak-peternak yang mempunyai modal besar, yang baru mau beternak. Jangan sampai gegabah seperti saya di waktu itu. Karena nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya kerugian. Karena kambing domba ini kalau suruh untuk menghabiskan modal cepat sekali. Kalau untuk menghabiskan modal berapapun akan habis. Mudah-mudahan mari kita saling diskusi, kita saling bertukar pengalaman, bagaimana cara kita beternak yang baik, beternak yang terukur. Sehingga meskipun memang dapat dikatakan keuntungannya tidak terlalu signifikan, tapi insya Allah lah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui, proses-proses yang sudah kita lalui bisa membawa kita sebagai peternak yang mandiri dan ujung-ujungnya nanti adalah peternak yang sejahtera. Secara garis besar Pak, tingkat kegagahannya tadi di formulasi pakan atau populasi yang besar tapi belum siap kayak gitu? Ya, populasi besar dan kita nggak ada manajemen yang bagus. Dari sisi komposisi pakannya, kemudian cara bagaimana pemilihan bakalannya, kemudian bagaimana sisi perawatannya, bagaimana sisi marketnya, dan bagaimana cara kita untuk mengamankan permodalan kita. Dari sisi mungkin banyak juga ada yang mau beli tapi nggak mau bayar, kemudian permodalan yang dibawa oleh rekan-rekan kita yang bekerja sama itu perlu juga menjadi pertimbangan. Siap. Mudah-mudahan ini bermanfaat nantinya buat teman-teman yang lain. Iya, kita harus mempunyai circle yang betul. Circle yang betul. Sebenarnya di awal itu Pak ya, jenengan ini jatuh cintanya dulu kayak gimana sih di peternakan ini? Ya, peternakan kan memang jatuh cinta karena terbiasa ya. Karena awal dari apa yang saya sampaikan tadi, kita adalah pemain korban. Kemudian kita mau memperbaiki dari sisi sarana dan prasarananya. Kemudian kita juga menyayangkan kalau sarana prasarananya sudah ada cuma kita pakai setahun sekali. Maka saya belajar sedikit demi sedikit bagaimana cara beternak. Oh, seperti itu. Akhirnya
Alhamdulillah kita pun dapat komunitas yang bagus, komunitas peternak kambing domba yang ada di Yogyakarta ini, yang dapat dikatakan memang mereka para pakarnya. Dan salah satu senior temannya Pak Heri dong nih. Dan tidak salah untuk belajar di komunitas ini. Dari teman-teman juga. Ya, karena saya menemukan komunitas ini dulu saya sebelum itu saya belum bergabung dengan komunitas ini. Tapi setelah bergabung dengan komunitas ini, alhamdulillah saya pun dapat bagaimana menjalankan peternakan yang baik dan benar. Dari segi apapun Pak ya. Dari sisi apapun di awal tadi. Dan circle-nya sudah betul. Orang-orangnya sudah betul semua. Nah, itu yang terpenting. Tidak pernah ada bohong di antara kita. Jangan pernah ada dusta di antara kita ya. Kita sambil sepil sedikit dombanya, nanti dikira nggak ada dombanya ini. Saking bagusnya kandangnya. Oh, ini domba-dombanya memang kebanyakan yang lokalan Pak atau gimana ini? Ini domba lokal. Domba lokal yang nanti mungkin selepas korban akan kita kembangkan breeding, crossing antara domba impor dan domba lokal. Impornya pakai yang Dorper atau apa? Bisa Dorper, bisa Sulfok. Ya nanti kita lihat lah. Nanti mungkin dari sisi kambing kita juga akan mungkin Sanen, kemudian Bur. Coba kita lengkapi nanti. Karena ini kan sebagai edukasi untuk peternak-peternak. Ini edu wisata itu yang dimaksudkan tadi seperti apa Pak? Edu wisatanya gitu. Jadi yang terpenting kenapa saya memakai istilah edu wisata, saya cuma menginginkan bahwa menyampaikan informasi kepada khalayak semuanya bahwa beternak itu bisa memenuhi kebutuhan kita, bisa untuk jalan sebagai penjemput rezeki. Nah, siapapun yang datang ke sini meskipun dia cuma lihat, paling nggak dia bisa tahu aja lah. Tidak perlu harus melakukan, tapi dia sudah tahu bahwa beternak bisa membuat kita sejahtera. Semacam itu ya. Itu jadi mengedukasi kepada intinya nggak bawa domba, nggak beli domba di sini nggak apa-apa, tetapi pulangnya bawa inspirasi ya. Apalagi generasi muda. Generasi muda saya sangat berharap banyak untuk mereka bisa ikut terjun ke dalam dunia peternakan. Ini terbuka untuk siapapun Pak ya? Terbuka untuk siapapun. Siap-siap. Ya. Nah, seperti itu, dan juga bisnis turunannya, hilirisasinya sudah ada ya? Ya, hilirisasi sudah ada. Di ini Pak, namanya hilirisasinya apa? Rajendra juga? Hilirisasinya kita ada beberapa olahan kan, salah satunya yaitu mungkin kegiatan kurban, akikah dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan buat buka resto nanti, mungkin sekitar ya selepas Idul Adha lah, nanti mungkin bisa launching. Kemudian pengolahan hasil ternak ini, baik itu dalam bentuk tongseng, kaleng, kemudian tengkleng dan lain sebagainya. Oh, bisa dikatakan frozen, di frozen kayak gitu. Frozen juga ada juga. Gitu nantinya. Keren, luar biasa. Dan frozennya tentunya arahnya juga sebagian diekspor dong. Insya Allah nanti mungkin kalau perizinan sudah mencukupi. Yang sulit di perizinannya Pak? Perizinannya ya. Oh, mudah-mudahan pemerintah nanti ke depannya semakin mempermudah untuk perizinan-perizinan semacam inilah. Karena saya lihat pemerintah sekarang menginginkan juga untuk bahwa kita berani bersaing dengan dunia luar. Khususnya di dunia peternakan ini. Dunia peternakan ya, dia mendorong penuh untuk ekspor hasil olahan ternak. Hasil olahan ternak ya. Iya. Sementara ini yang diekspor kepercayaannya karena penyembelihan di sini, kedepannya tidak menutup kemungkinan daging olahannya diekspor. Betul. Itu menjadi cita-cita kita semua lah nanti. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, dan mohon maaf kita mengganggu waktunya ini. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat, dan sebagai tempat untuk kita saling bertukar pikiran. Amin ya robbal alamin. Siap, tambah sukses, tambah berkah untuk peternaknya. Amin insyaallah. Peternakan Indonesia semoga juga peternakan yang maju makin jaya di depannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.